Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jika bukan karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menciptakan alam semesta ini. Siapakah beliau? Tidak lain dan tidak bukan, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato dengan judul dakwah di era digital. Istilah dakwah sering kita dengar dan kita jumpai di kehidupan sehari-hari, utamanya bagi kaum pemeluk agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Sungguh mereka yang melakukan ketiga hal tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Teman-teman yang saya banggakan, kalau dulu model dakwah hanya melalui tatap muka langsung dengan pengajar, namun kini setelah munculnya era dakwah melalui media elektronik seperti televisi dan radio, di mana interaksi antara pendakwah dengan halayak hanya berlangsung satu arah, maka muncullah era digital dalam berdakwah. Kegiatan dakwah yang bersifat seruan dan ajakan dewasa ini semakin berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Di era sekarang, dakwah seharusnya terasa lebih mudah. Mengapa? Sebab media internet mampu mendekatkan antara ruang dan latar yang tadinya jauh menjadi lebih dekat. Seperti kamu dan dia yang hanya bisa bertemu hanya lewat video call WhatsApp. Benar apa benar? Nah, teman-teman, walaupun model dakwah konvensional secara tatap langsung di majelis ilmu tetap ramai dilakukan, namun berbagai konten dakwah mulai didistribusikan melalui berbagai aplikasi digital baru yang ada, seperti YouTube channel,
live streaming Instagram, live streaming Facebook, bahkan TikTok pun menjadi sarana dalam berdakwah. Hal ini tentu saja membuat konten dakwah tersebut bersifat timeless alias tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga bisa diakses di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Lalu pertanyaannya adalah, siapa yang wajib berdakwah? Teman-teman, pahamilah, berdakwah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas setiap pribadi tanpa terkecuali. Maka jadikanlah dakwah sebagai bagian dari tugas kita pribadi masing-masing. Jika berdakwah hanya ditafsiri sebagai kewajiban bagi ulama, tokoh agama, dan kaum cendekiawan saja, sempitlah cara pandang kita. Jika Anda seorang guru, berdakwahlah lewat pengajaran di sekolah. Jika Anda seorang pengusaha, berdakwahlah lewat harta dan ekonomi. Jika Anda seorang politikus, berdakwahlah lewat politik dan partai pilihanmu. Jika Anda seorang pejabat, berdakwahlah lewat kekuasaanmu. Dan jika Anda seorang penulis, berdakwahlah lewat tulisan dan karya-karyamu. Jangan sebarkan hoaks, fitnah, dan tulisan-tulisan yang dapat menyulut pertikaian, perselisihan, dan permusuhan. Tetapi sebarkanlah tulisan-tulisan kaya nutrisi, inovatif, yang menyenangkan, mendamaikan, menyejukkan. Teman-teman yang saya cintai, izinkanlah saya menutup pidato ini dengan sebuah pantun. Pagi-pagi pergi ke sekolah, tidak lupa membawa pena. Ayo berdakwahlah agar seruan Tuhan membahana di mana-mana. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaat yang bisa kita petik dari pidato saya kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ungzur maqala wala tangzur man qala. Nun wal qalami wa may yasturun. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.